Bayangkan sebuah tim yang memiliki Lionel Messi, Neymar Junior, dan Kylian Mbappe dalam satu lapangan. Tiga nama besar yang dianggap mampu menaklukkan Eropa dengan mudah. Di atas kertas, PSG seharusnya menjadi tim paling menakutkan di dunia. Namun kenyataannya justru berbeda. Musim demi musim berlalu, Liga Champions yang begitu diidam-idamkan tak kunjung datang ke Paris. Mereka terus tersingkir, bahkan sering kalah dari tim yang secara materi pemain dianggap berada di bawah mereka. Lalu sesuatu yang tidak terduga terjadi. Satu persatu superstar itu pergi. Messi meninggalkan Paris, Neymar dijual, Mbappe menyusul hengkang. Banyak yang mengira PSG akan runtuh. Banyak yang memprediksi era dominasi mereka berakhir. Tetapi justru di saat itulah PSG menemukan identitasnya. Di bawah arahan Luis Enrique, klub ini berubah total. Dari tim yang dibangun untuk melayani para bintang, menjadi tim yang seluruh pemainnya bekerja untuk satu tujuan yang sama. Dan hasilnya, PSG akhirnya berhasil mencapai puncak Eropa dan mengangkat trofi Liga Champions yang selama ini terasa mustahil untuk diraih. Bagaimana Luis Enrique melakukan revolusi besar itu? Mengapa proyek Galacticos gagal, sementara proyek pemain muda justru berhasil? Inilah kisah transformasi PSG dari klub penuh superstar menjadi raja Liga Champions. Ketika Qatar Sports Investments mengambil alih PSG pada tahun 2011, mereka datang dengan ambisi yang sangat besar. Bukan sekadar menjadi penguasa Prancis, target mereka adalah menjadikan PSG sebagai klub terbesar di dunia. Untuk mewujudkan mimpi itu, mereka menggelontorkan dana yang hampir tidak terbatas. Nama-nama besar berdatangan ke Paris. Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Edinson Cavani, Angel Di Maria, Sergio Ramos, Neymar, Messi, hingga Mbappe. Setiap musim PSG selalu memenangkan bursa transfer. Setiap musim mereka disebut sebagai kandidat kuat juara Liga Champions. Namun ada satu masalah besar. Sepak bola bukan sekadar mengumpulkan pemain terbaik. PSG sering terlihat seperti kumpulan individu hebat yang bermain bersama, bukan sebuah tim yang benar-benar menyatu. Di Liga Prancis mereka mendominasi dengan mudah. Tetapi ketika menghadapi tekanan tinggi di Liga Champions, kelemahan mereka mulai terlihat. Beberapa kali mereka mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan. Mulai dari comeback Barcelona pada 2017, kekalahan dari Manchester United pada 2019, tersingkir oleh Real Madrid, dan berbagai kegagalan lain yang membuat proyek Galacticos PSG mulai dipertanyakan. Semakin banyak bintang datang, semakin besar pula ekspektasi yang dibebankan kepada klub. Namun trofi Liga Champions tetap tidak kunjung datang. PSG memiliki segalanya, uang, fasilitas, pemain kelas dunia, tetapi mereka belum memiliki satu hal yang paling penting, identitas permainan yang jelas. Pada tahun 2023, PSG menunjuk Luis Enrique sebagai pelatih baru. Keputusan ini sempat memunculkan keraguan. Banyak yang menganggap PSG membutuhkan pelatih yang bisa mengelola ego para superstar. Namun Enrique memiliki pandangan berbeda. Sejak hari pertama, ia tidak datang untuk menyesuaikan diri dengan pemain. Ia datang untuk membangun sistem. Luis Enrique dikenal sebagai pelatih yang sangat percaya pada filosofi permainan kolektif. Baginya, tidak ada pemain yang lebih besar daripada tim. Tidak ada satu individu yang boleh menjadi pusat segalanya. Semua pemain harus bekerja. Semua pemain harus menekan lawan. Semua pemain harus berkorban. Pendekatan ini sangat berbeda dengan PSG sebelumnya. Di era Galacticos, seringkali ada pemain yang dibebaskan dari tugas bertahan. Namun di bawah Enrique, semua pemain memiliki tanggung jawab yang sama. Ia mulai membangun fondasi baru, sebuah PSG yang bermain sebagai tim, bukan PSG yang bergantung pada keajaiban individu. Dan dari sinilah revolusi besar dimulai. Salah satu keputusan paling berani Luis Enrique adalah mendukung perubahan arah klub. PSG mulai meninggalkan kebiasaan membeli superstar yang sudah jadi. Sebagai gantinya, mereka mulai mencari pemain yang cocok dengan sistem permainan. Pemain muda, pemain lapar gelar, pemain yang bersedia bekerja keras. Perubahan ini awalnya dianggap sebagai langkah mundur. Bagaimana mungkin PSG yang biasa mendatangkan nama besar kini justru mengandalkan pemain muda? Namun Enrique melihat sesuatu yang berbeda. Ia tahu bahwa kesuksesan jangka panjang tidak dibangun oleh popularitas. Kesuksesan dibangun oleh keseimbangan. Sedikit demi sedikit PSG berubah. Skuad mereka menjadi lebih dinamis, lebih agresif, lebih disiplin, dan yang paling penting, lebih kompak.
Kini PSG tidak lagi bergantung pada satu atau dua pemain. Ketika satu pemain absen, sistem tetap berjalan. Ketika satu pemain mengalami penurunan performa, pemain lain siap menggantikan. Inilah fondasi yang selama bertahun-tahun tidak dimiliki PSG. Revolusi Luis Enrique juga membuka jalan bagi lahirnya generasi baru PSG. Alih-alih mengejar nama besar, klub mulai fokus mengembangkan talenta yang bisa tumbuh bersama tim. Pemain muda mendapatkan kesempatan lebih besar. Mereka diberi kepercayaan untuk berkembang. Mereka tidak lagi sekadar menjadi pelengkap para superstar. Kini mereka menjadi bagian utama dari proyek klub. Inilah yang membuat PSG semakin berbahaya. Mereka memiliki energi yang lebih besar, semangat yang lebih tinggi, dan rasa lapar yang jauh lebih kuat. Banyak pemain berkembang pesat di bawah arahan Enrique. Bukan karena mereka memiliki nama besar, tetapi karena mereka ditempatkan dalam sistem yang tepat. PSG perlahan berubah dari tim yang bergantung pada status pemain menjadi tim yang bergantung pada kualitas kolektif. Dan perubahan itu mulai terlihat di lapangan. Jika ada satu faktor yang benar-benar membedakan PSG era Luis Enrique dengan era sebelumnya, maka jawabannya adalah taktik. Enrique membangun tim yang sangat terorganisir. Ketika kehilangan bola, seluruh pemain langsung melakukan pressing. Ketika menguasai bola, mereka bergerak dengan pola yang jelas. Tidak ada lagi permainan yang bergantung pada improvisasi semata. Semua dilakukan secara terstruktur. PSG menjadi tim yang lebih sulit dikalahkan. Mereka mampu mengontrol tempo pertandingan. Mereka mampu menekan lawan selama 90 menit. Dan mereka mampu menciptakan peluang dari berbagai situasi. Fleksibilitas menjadi senjata utama mereka. Pemain dapat bertukar posisi. Formasi dapat berubah selama pertandingan berlangsung. Lawan kesulitan membaca pola permainan PSG. Inilah hasil dari filosofi Luis Enrique yang menempatkan sistem di atas segalanya. Semua perubahan itu akhirnya membawa PSG menuju tujuan yang selama ini mereka impikan. Liga Champions, trofi yang selama bertahun-tahun terasa begitu jauh, akhirnya berada dalam genggaman. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus menghadapi lawan-lawan kuat. Mereka harus melewati tekanan besar. Namun kali ini PSG berbeda. Mereka tidak panik. Mereka tidak bergantung pada satu pemain. Mereka bermain sebagai sebuah tim. Ketika menghadapi situasi sulit, mereka tetap percaya pada sistem yang telah dibangun. Dan kepercayaan itu membuahkan hasil. PSG akhirnya mencapai puncak Eropa. Sebuah pencapaian yang terasa lebih spesial karena diraih bukan melalui proyek Galacticos, melainkan melalui proyek kolektif yang dibangun dengan kesabaran dan visi yang jelas. Kisah PSG di bawah Luis Enrique adalah bukti bahwa uang memang bisa membeli pemain hebat. Tetapi uang tidak selalu bisa membeli kesuksesan. Selama bertahun-tahun PSG mencoba memenangkan Liga Champions dengan mengumpulkan superstar. Namun trofi itu baru datang ketika mereka mulai membangun tim yang sesungguhnya. Luis Enrique mengubah budaya klub, mengubah cara bermain, dan yang terpenting, mengubah cara berpikir seluruh tim. Dari klub yang haus popularitas menjadi klub yang haus kemenangan. Dari Galacticos menjadi keluarga besar yang bermain untuk satu tujuan. Dan mungkin, inilah awal dari era baru PSG sebagai kekuatan dominan di Eropa. Kalau menurut kalian, mana yang lebih kuat? PSG era Messi, Neymar, dan Mbappe atau PSG era Luis Enrique yang berhasil menjadi Raja Liga Champions? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik sepak bola lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.